Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di kelas Psikologi Pendidikan. Kali ini kelas Psikologi Pendidikan menempuh ke pertemuan kelima dan presentasi keempat, yaitu tentang pendidikan inklusi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Agus Prayitno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang sudah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat selama ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dari Psikologi Pendidikan yang sudah sangat aktif dalam pembelajaran psikologi pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Hamidah dengan NIM 19080766027, Lutfi Sahita Dewi dengan NIM 19080766037, dan Fadila Nur Laila dengan NIM 19080766072. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa nih. Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari pendidikan inklusi, yang kedua strategi pembelajaran inklusi, yang ketiga model kurikulum pendidikan inklusi, dan yang terakhir ada klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Kepada subbab materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi? Ya, betul sekali. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. Nah, kehadiran pendidikan inklusi ini memiliki potensi yang sangat besar loh, yaitu mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dari berbagai keberagaman, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pendidikan inklusi juga memiliki beberapa tujuan nih. Nah, yang pertama yaitu mengurangi kekhawatiran. Nah, efek tujuan pendidikan inklusi yang pertama ini yaitu lebih ke orang tuanya. Karena orang tua akan lebih merasa khawatir, takut kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, takut anaknya itu merasa minder karena anak berkebutuhan khusus itu lebih cenderung minder dengan teman-teman sebayanya. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi, maka kekhawatiran yang ada pada orang tua maupun anak yang berkebutuhan khusus ini akan menjadi kurang. Nah, tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan. Karena dalam pendidikan inklusi ini bercampur pendidikannya, baik itu anak berkebutuhan khusus dan juga anak normal, maka di situ akan tumbuh loyalitas dalam persahabatan mereka. Nah, tujuan yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap menghargai dan memahami. Nah, balik lagi karena pendidikan inklusi ini adalah menerima semua jenis kalangan anak-anak, baik anak-anak berkebutuhan khusus maupun tidak, maka di situ anak-anak akan diajarkan bagaimana sih cara menghargai anak yang berkebutuhan khusus. Artinya, anak yang normal itu atau kebalikannya anak yang berkebutuhan khusus sama-sama saling menghargai adanya perbedaan dan juga memahami kekurangan satu sama lain. Nah, untuk tujuan yang keempat yaitu menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak dan suasana kelas yang menghargai perbedaan. Kembali lagi karena pendidikan inklusi itu bercampur, maka tujuannya itu menjadikan suatu kelas itu menghargai perbedaan. Apabila dalam suatu kelas pendidikan inklusi itu tidak menghargai perbedaan, tentunya akan menjadi sebuah mungkin bully terhadap ABK atau hal yang lainnya. Nah, tujuan selanjutnya itu atau tujuan kelima, mengakomodasi semua anak tanpa memandang perbedaan. Ya, benar sekali, pendidikan inklusi itu mencakup semua anak. Kemudian yang keenam, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama dan terbaik bagi semua anak. Jadi, pendidikan inklusi ini tidak memandang ya teman-teman, baik itu anak berkebutuhan khusus atau tidak, itu patut memperoleh pendidikan yang selayaknya, yang terbaik, dan tentunya nyaman untuk semua anak. Strategi
Selanjutnya adalah model kurikulum pendidikan inklusi. Pengembangan dan modifikasi kurikulum pendidikan inklusi memiliki beberapa landasan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Khusus. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan Khusus. Yang ketiga, Peraturan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 mengenai standar isi dan standar kompetensi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang keempat adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Peraturan Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan untuk pengembangan kurikulum diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing yang nantinya dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Substansi pengembangan kurikulum yang lebih rinci dilakukan berdasarkan standar kompetensi kelulusan, standar kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Kurikulum dikembangkan di tingkat satuan pendidikan dengan mengingat kondisi daerah dan kondisi kemampuan peserta didik masing-masing. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun, karena berbagai hambatan yang dialami peserta didik yang berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari sifatnya yang ringan, sedang, sampai yang berat, sehingga dalam implementasinya di lapangan, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru kelas atau guru bidang studi di sekolah reguler bersama-sama guru pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus sebelum melakukan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus terlebih dahulu harus menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam rencana pembelajaran reguler dan dimodifikasi pembelajarannya serta program pengajaran individualnya untuk anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum pendidikan inklusi yaitu yang pertama, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusi. Yang kedua, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang baik dan diselenggarakan di sekolah maupun di rumah. Dan yang ketiga, menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusi. Terdapat beberapa model pengembangan kurikulum pendidikan inklusi. Yang pertama, model kurikulum reguler penuh. Pada model kurikulum ini, peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Dan pada program ini lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajar siswa. Yang kedua, terdapat model kurikulum reguler dengan modifikasi, di mana pada model kurikulum ini, guru melakukan modifikasi pada strategi, media pembelajaran, jenis penilaian dan pelaporan, maupun pada program tambahan lainnya, dengan tetap mengacu pada substansi kurikulum reguler. Modifikasi pada kurikulum ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan peserta didik yang berkebutuhan khusus dikarenakan akibat langsung dari kelainan yang dialaminya. Sehingga dalam proses modifikasi diharapkan peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler. Dan yang terakhir adalah model kurikulum PPI. Model kurikulum program pendidikan individual atau PPI dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang terkait. Model ini diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai hambatan proses belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran meskipun telah dimodifikasi berdasarkan kurikulum reguler
atau anak dengan kecerdasan serta bakat istimewa. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan fase perkembangan, potensi yang dimiliki, serta kebutuhannya. Standar kompetensi pada kurikulum PPI dapat diambilkan dari kelas di bawah atau di atas di mana anak berkebutuhan khusus berada. Misalnya, anak dengan umur 12 tahun dengan kecerdasan mental 8 tahun, sekalipun anak tersebut telah duduk di kelas 4, maka standar kompetensinya dapat diambilkan dari kelas 3 atau kelas 2 dan sebaliknya. Dalam pelaksanaan kurikulum PPI terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berorientasi pada peserta didik, yang kedua sesuai potensi dan kebutuhan anak, yang ketiga memperhatikan kecepatan belajar masing-masing siswa, dan yang terakhir mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Sedangkan secara garis besar terdapat komponen PPI yang meliputi deskripsi tingkat kemampuan peserta didik sekarang, kemudian tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang selanjutnya ada rincian layanan pendidikan khusus dan layanan lainnya, yang termasuk beberapa peserta didik dapat berpartisipasi di kelas reguler. Kemudian ada sasaran, metode, ketercapaian sasaran, dan evaluasi. Dalam pengimplementasian kurikulum pendidikan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pengembangan program. Pengembangan program dalam hal ini mencakup program tahunan, program semester, program bulanan, mingguan, dan harian termasuk program bimbingan dan konseling maupun remedial. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran yang merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Dalam konteks kurikulum, pelaksanaan pembelajaran diambil dari RPP yang berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan yang ketiga adalah evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum. Perencanaan yang telah dikembangkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan, dan evaluasi menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian tujuan maupun sebagai dasar perbaikan rancangan maupun pelaksanaan. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya implementasi kurikulum pendidikan, yaitu guru yang tidak inovatif, sarana prasarana yang belum memenuhi, ketidakcocokan kebijakan dengan inovasi, tidak adanya motivasi bagi pelaksanaan inovasi, dan guru yang tidak memiliki keterampilan serta pengetahuan terhadap hal-hal baru. Lanjut kepada subbab materi yang terakhir yaitu mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik. Yang kedua, anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Dan yang ketiga, anak dengan gangguan intelektual. Klasifikasi pertama yaitu ada anak dengan gangguan fisik. Nah, anak dengan gangguan fisik ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tunanetra, yang kedua ada tunarungu, dan yang ketiga ada tunadaksa. Nah, tunanetra ini adalah anak yang memiliki kesulitan dalam indera penglihatan yang tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, anak dengan tunanetra ini dapat diidentifikasikan melalui beberapa indikasi berikut. Yang pertama, tidak mampu melihat. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang. Yang ketiga, memiliki kerusakan nyata pada bola mata. Yang keempat, sering tersandung ketika berjalan. Nah, untuk klasifikasi anak dengan gangguan fisik yang kedua yaitu ada tunarungu. Jadi tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga kurang mampu dalam berkomunikasi secara sempurna. Nah, indikasi anak
tunarungu ini ada beberapa. Yang pertama, tidak mampu mendengar, memiliki keterlambatan di dalam kebahasaan, kurang tanggap jika diajak berbicara, dan yang terakhir terdapat kelainan organis pada telinga. Nah, yang ketiga yaitu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, baik itu tulang, otot, dan juga sandi. Nah, beberapa indikasi dari tunadaksa yaitu yang pertama, memiliki anggota gerak tubuh yang kaku, lemah, dan juga lumpuh. Yang kedua, merasa kesulitan dalam bergerak. Yang ketiga, memiliki cacat pada alat gerak. Dan yang keempat, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, maupun duduk. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus yang kedua. Nah, yang kedua ini yaitu anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, untuk macam-macamnya ada 3 macam. Yang pertama yaitu tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku, di mana tingkah lakunya itu dapat melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, untuk beberapa indikasi anak tunalaras ini, yang pertama, memiliki sikap pembangkang, emosinya mudah terangsang, dan mudah melakukan tindakan yang agresif. Nah, selanjutnya yaitu ada tunawicara. Nah, tunawicara ini adalah anak yang memiliki kelainan dalam suara, artikulasi, atau kelancaran berbicara yang dapat mengakibatkan penyimpangan bentuk dalam berbahasa. Untuk indikasinya yaitu yang pertama, anak ini cenderung pendiam, yang kedua berbicara dengan keras namun bicaranya itu tidak jelas, dan yang ketiga sebagian memiliki bibir sumbing. Nah, untuk yang macam yang ketiga yaitu hiperaktif. Hiperaktif ini adalah gangguan terhadap tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan oleh disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi yang ketiga atau klasifikasi yang terakhir, yaitu anak dengan gangguan intelektual. Anak dengan gangguan intelektual ini memiliki beberapa macam. Yang pertama ada anak berbakat. Jadi anak berbakat yaitu anak yang mempunyai kemampuan atau bakat dalam kecerdasan yang luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab dengan tugas-tugas di atas anak-anak sebayanya. Sehingga untuk mewujudkan potensi yang menjadi nyata itu membutuhkan suatu pendidikan yang khusus. Nah, untuk mengidentifikasi anak berbakat ini dapat melalui indikasi. Yang pertama, memiliki kemampuan intelektual khusus mengacu pada kemampuan yang berbeda dalam matematika, bahasa asing, dan yang lainnya. Dan yang kedua, mempunyai bakat kreatif khusus yang bersifat orisinil dan berbeda dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada tunagrahita. Nah, jadi tunagrahita ini yaitu anak yang mengalami hambatan dan memiliki keterlatar belakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Nah, untuk indikasinya itu yang pertama, memiliki penampilan fisik yang tidak seimbang, misalnya memiliki kepala yang sedikit besar atau sedikit kecil. Yang kedua, tidak mampu mengurus diri sendiri sesuai usianya. Dan yang ketiga, adanya keterlambatan dalam perkembangan bicara. Untuk macam yang ketiga, yaitu ada autisme. Nah, jadi autisme ini adalah anak yang mempunyai gangguan perkembangan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang dapat mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku. Nah, untuk ciri-ciri gangguannya itu, yang pertama, keterlambatan dalam berbicara, kata-kata yang diucapkan cenderung tidak dapat dipahami atau kurang jelas, dan yang ketiga, biasanya mereka itu tidak memiliki ekspresi atau tanpa ekspresi. Selanjutnya yaitu ada anak lamban belajar. Nah, jadi anak lamban belajar ini yaitu anak yang potensi intelektual yang dimiliki anak ini tuh sedikit di bawah normal, namun belum termasuk tunagrahita. Nah, indikasi dari anak lamban belajar ini yang pertama, memiliki kesulitan dalam membaca,
terus perkembangan kemampuan membacanya itu terlambat, dan yang ketiga kemampuan memahami isi materi itu rendah. Nah, untuk macam yang terakhir yaitu ada indigo. Jadi indigo itu adalah anak yang memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya sejak lahir. Nah, ciri-ciri dari anak indigo ini yang pertama, memiliki intuisi yang lebih kuat, memiliki watak yang keras, dan juga mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi. Sebelum menutup video kali ini, ada kata-kata yang bagus. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan orang tua yang penyayang dan juga tangguh untuk mendampinginya berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kita sebagai temannya atau saudaranya jangan pernah menjauhi mereka. Kita harus dekatkan diri dengan mereka supaya mereka menghilangkan rasa minder yang ada di diri kita. Kita juga harus menerima segala perbedaan. Sekian dari kelompok 4 atas presentasi mengenai pendidikan inklusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.